Tapi aku benar-benar jatuh cinta yang kedua ini, benar-benar aku jatuh cinta. Mama saya tuh bilang, kau tuh hanya bisa terima anak pun, hanya bisa terima anak pun baik. Anak pun soalnya baik tuh soalnya terima. Baik soalnya baik ibu anak. Saya punya kakak menyembunyikan, ya kan, menyembunyikan cerita ini yang sesungguhnya. Berarti kakak sudah tahu? Kakak yang sudah kakak tahu. nonton nih? Tidak, waktu itu dia tidak nonton. Dia tahu, tapi dia juga menyembunyikan cerita ini. Sampai akhirnya hari Minggu itu ada Minggu yang sama lagi? Iya, hari Oke. Minggu itu tuh ada arisan keluarga. Terbongkarlah semua cerita ini. Nah, pecah telur lagi keluarga. Pecahlah sudah di situ. Keluargaku bilang, kemarin kan saya tuh di rumah itu kebetulan saya dipanggil Oce. Oh. Karena nama tengah saya itu ada Yosefnya gitu ya kan. Boleh spill nama? Oh udah nggak usah, nanti lagi cerita ya. Nggak usah ya, kamu sendiri nanti. Ya, nanti kamu secara pribadi. Nanti yang kenal saya secara personal silakan tulis kalau iya pasti nanti silakan tulis di kolom komentar. Tulis di kolom komentar ya saya. Oce pokoknya. Iya. Ya itu nama rumah saya. Nama gitu. Oce ya. Nama rumahnya jadi. Gimana kok Oce cantik sekali. Ini arisan nih. Mama saya bingung lah di situ. Apa maksudnya gitu ya kan? Apa? Kenapa gitu? Tapi berlangsung baik kan sampai arisan selesai. Iya. Jadi apa namanya kemarin tuh pokoknya cerita lah kakak ikut lomba bla 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 dapat juara bla 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 dapat uang segala macam. Pokoknya kami semua penonton itu pulang jadi satu persoalan. Gitu. Terus jadi satu persoalan. Jadi persoalan. Jadi saya langsung dipanggil di sidang saat itu. Bola itu tuh saya di sidang. Hari Selasanya? Hari Minggunya. Hari Minggu itu. Oh, ya Minggu itu. Hari Minggu itu. Setelah pulang dari Minggu itu. Kamu gimana waktu pada saat ngomong itu kamu Enggak, saya nggak ada mimpi aja juga enggak. Kita udah berlalu sudah lewat. Sudah 1 minggu kan berarti Betul banget. Langsung akhirnya. Sorry. Jadi saya dipanggil, saya, papa, mama, kakak, kami berempat, kami ada di ruang tamu. Berdoa dulu pasti nih. Kami ngobrol lah. Berdoa dulu nggak? Nggak berdoa lagi. Iya. Karena tahu kan orang tua kalau lagi panas itu. Iya, tidak ada saya langsung duduk di situ. Langsung lah di meja persidangan. Jadi dipanggil saat itu. Jadi cek sini. Kenapa ada apa? Pura-pura tidak tahu padahal ya. Saya juga tidak tahu ya, kan persidangan tentang apa. Jadi kenapa gitu sini? Udahlah akhirnya bapak mama mulai ngomong lah di situ. Kamu udah jadi begini. Saya dengar kamu begini. Kenapa? Maksudnya dari pura-pura bodoh saya gitu. Mulai menyangka. Ya, untung tidak ada untuk kalau mama tuh harusnya ikat ayam di situ ya. Sehingga ketika menyangka tiga kali si monteng terus berarti saya. Jadi akhirnya ya udahlah, saya pikir bahwa emang sudah saatnya. Tapi memang saya juga tidak mempersiapkan apapun. Saya pikir bahwa kejadiannya itu akan cukup dramatis gitu. Tapi saya pikir bahwa orang tua saya cukup bijaksana. Itu yang saya tahu saat itu langsung akhirnya saya papa cuma bilang satu. Lu sebesar, lu sudah tahu mana yang baik dan soalnya baik. Yang paling penting adalah lu bisa bertanggung jawab dengan apa yang menjadi pilihan hari ini. Luar biasa loh, kata-katanya itu dalam loh, iya kan? Iya, karena satu, papa saya itu bukan tipe orang yang, dia bukan tipe orang yang suka ngomong, dia itu pendiam bapak saya. Gitu. Jadi ketika dia ngomong gitu gimana? Ketika dia ngomong gitu tuh, itu sesuatu yang apa ya namanya, itu sesuatu bentuk penerimaan nggak menurutmu itu? Itu sesuatu yang seolah-olah kayak lu lagi kasih beban yang berat buat saya. Padahal kamu inginkan kan sebenarnya. Sebenarnya. Ya, tapi begitu dikasih, kamu merasa dikasih itu beban yang berat buat saya, gitu ya kan. Apalagi dari sosok seorang bapak yang dia bukan tipe orang yang suka ngomong, gitu. Jadi di rumah tuh kalau ada persoalan pasti ngomongnya sama mama gitu ya kan. Mama pun yang jadi nangis nggak kamu saat gitu. itu kan? Saya tidak nangis sama itu. Saya tidak nangis. Tapi kalau flashback hari ini sampai kapanpun pengen nangis gitu. Iya. Gitu kalau mengingat kembali itu. Padahal ekspektasimu waktu dipanggil itu pasti ini pasti bakal marah ya. Iya. Biasa nggak tahu bahwa papa ngomongnya bisa sampai Bisa gitu. sampai gitu. Mama ngomong apa? Mama saya nggak ngomong saat itu.
Jadi bapak, kakak saya nggak ngomong. Kakak saya terus jadi di rumah itu kalau kamu jawabnya apa waktu bapak ngomong gitu? saya nggak jawab apapun. Jadi papa saya hanya bilang, lu sudah besar, lu bisa menentukan mana yang baik dan tidak baik. Yang paling penting adalah lu bisa bertanggung jawab dengan apa yang menjadi pilihan lu hari ini. Dan yang paling penting pesan bapak adalah jangan pernah bawa masalah. Kalau lu punya masalah, selesaikan masalah kamu di luar. Jangan bawa masalah kamu ke dalam rumah. Terus ditutup sama mama saya. Mama saya bilang, ini salib yang harus kalian pikul. Tapi mama punya harapan, lo harus jadi luar biasa dengan cara lo. Itu aja mama besar. Luar biasa, kamu harus jadi luar biasa dengan cara dengan pilihanmu. Iya, gitu. Dan sampai hari ini saya berusaha untuk menjadi luar biasa dengan cara saya ini. Gitu. Artinya bahwa makanya saya bilang itu kayak sesuatu hal yang berat. Iya, tanggung jawab yang dikasih ke kamu. Kalau bilang jangan beban, ya itu tanggung jawab yang orang tua kasih dengan pilihanmu. Gitu. Jadi makanya ketika selesai sidang malam itu, saya keluar, saya menjadi pribadi yang survive banget. Langsung kayak kamu terlahir kembali gitu ya dengan ini. Peluk-pelukan, nggak drama-drama nggak saat itu? Saya pasti peluk. Waktu itu bang, saya peluk papa, saya peluk mama, saya minta maaf gitu ya kan. Saya sudah kasih kecewa mereka gitu. Ya kan, tapi ya udah. Saya berjanji untuk jadi lebih baik gitu. Saya itu aja sih. Setelah itu kemudian besoknya gimana? Ya besoknya saya menjalani hidup dengan lebih baik lagi. Saya merasa menjadi orang yang apa ya, beban itu udah hilang lepas ya, dari saya. beban gitu. Yang kamu sembunyikan bayar ganti dengan tanggung jawab. Iya, 2005. Dari 2005 saya menjadi saya sampai akhirnya 2 tahun saya sembunyi itu. Bawa dong pialanya balik. Balik dong, saya bawa pulang. Itu kebanggaan saya gitu ya kan. Ya kan? Jadilah kebanggaan dengan cara kamu sendiri pulang inilah satu kebanggaan pertama buat saya. Saya rasa ada prestasi. Ya, inilah prestasi saya yang pertama. Ya, cuman ya itu dia namanya hidup bertetangga, apalagi kami tuh kompleksnya itu guru semua. Iya, kan mama seorang guru. Iya, mama saya seorang guru. Kebetulan papa saya tuh ya buruh aja sih gitu. Artinya reaksi dalam keluarga atau persoalan dalam keluarga sudah bisa bisa dianulir kan. Sekarang muncul berarti dari luar, eksternal. Iya, ya kan, eksternal. Gimana itu? Kamu mulai berarti kan keluar sudah kan? Iya. Keluar udah belajar saya. Gimana tuh? Iya. Ya tentang ya masing-masing orang lah. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu gitu ya kan. Yang pasti bahwa itu no komentar-komentar yang tidak positif. Gitu. Mau bilang negatif pun juga ya diselingi dengan bahasa-bahasa kiasan dan akhirnya sebenarnya menjurus pada bentuk sebenarnya tapi gitu. Dipakai dengan bahasa orang bilang apa? Dari orang itu bilang apa kalau yang itu? Sarkasme. Iya, sarkasme. Dari sarkasme yang langsung sampai dengan yang sengaja memuji padahal itu sebenarnya menghina. Benar. Tapi kamu hadapinya dengan cara gimana kan? Saya sih orangnya memang udah selesai ya, karena memang persoalan dalam keluarga udah selesai. Ya. Kan lebih penting itu ya. Itu yang paling penting buat saya gitu. Tapi yang saya syukuri adalah saya pernah dengar, bahkan saya nggak pernah lupa sampai kapanpun. Apa itu? Mama saya tuh bilang, kau tuh hanya bisa terima anakmu, hanya bisa terima anakmu baik. Anakmu sonnya baik tuh son terima. Baik sonnya baik ibu anak. Sonnya mungkin kita buang dia. Gitu. Itu jawaban mama saya. Gitu. Gimana kamu bisa ulang ini kata-kata bagus nih? Bisa didengar ini. Gitu. Gimana mama bilang apa itu? Ketong sonnya hanya terima ketong anak tong baik. Sonde itu artinya tidak. Tidak. Ya? Kita nggak hanya bisa terima kebaikan anak kita aja. Tapi yang buruk dari anak kita nggak bisa terima. Gitu ya kan? Jadi harus nggak yang harus dia. Jadi baik nggak baiknya dia tetap anak saya. Saya nggak mungkin buang dia. Itu kata-kata ibu saya. Ya. Beda. Itu dia ngomong ke orang-orang yang memang itu bentuk dan kamu ya. Itu sebenarnya bentuk dukungan ya sebenarnya. Bukan dukungan ya, support ya, support system. Saya nggak tahu ini bentuk supportnya dia ataukah
untuk pembelaan dia sebagai seorang manusia saat itu. Tahu kan, namanya juga manusia gitu. Dia manusia, dia mama gitu ya kan. Dia juga harus mempertahankan harga diri dia sebagai seorang manusia. Dia harus ya menggunakan kan? kata-kata kalimat Iya. yang tetap elegan itu. Tetap elegan, walaupun iya. mungkin hatinya kan Tetap kita nggak tahu ya. Iya gitu. Tapi tetap juga menghargai, menghargai orang yang menjadi lawan bicaranya dia saat itu. Sayang, Jadi tisu masih ada di sana. Tisu sana. Aduh, ya ampun. Mama selalu bilang bahwa setiap keluarga itu dia punya salib yang harus dia pikul. Ini mungkin salibnya saya, gitu. Ini mungkin salib saya dan salib dalam keluarga saya. Tapi saya percaya bahwa Mama selalu bilang bahwa Tuhan selalu punya rencana yang baik di balik hal-hal yang dia, betul, tantangan-tantangan yang dikasih ke dia. Tapi Karen, pernah nggak setelah itu sampai sejauh ini ya, Mama kemudian manggil bicara dari hati ke hati terkait dengan pilihan Karen ini? Oh, pernah beberapa kali bahkan. Seperti apa itu isi pembicaraan? Mama sih bukan tipe orang yang cukup apa ya, kita bukan tipe orang yang, karena mungkin kita dekat sekali. Saya dan Mama itu dekat banget. Kita itu bahkan bukan cuman hanya Mama dan anak, kita juga bisa jadi teman. Oh ya? Ya. Sebentar ya, Jeda dulu mau ngambil tisu. Mau ngambil tisu. Kamu juga mau? Nanti aku ambilin. Oke. Ini. Ya, thank you sayang. Oke, apa isi pembicaraan yang kalian lakukan? Kan seorang ibu pasti, orang tua pasti kan minta maaf ya, privasi nih sebenarnya. Tapi pasti sahabat inspirasi novel juga punya pertanyaan yang sama ya. Setiap orang tua, ibu, ayah, keluarga pasti menginginkan keturunan kan? Ya, nah, benar kan? Ini di mana? Apa itu dibicarain? Dibicarain gitu. Berapa kali tuh? Ada masa-masa sering banget gitu. Iya. Cuman karena gini, mungkin karena saya dan Mama itu kita punya hubungan yang sangat emosionalnya sangat tinggi gitu. Bukan cuma Mama, dia bisa jadi teman saya. Bahkan saya bisa cerita apapun. Bahkan termaksud ada laki-laki yang suka dengan saya bisa cerita itu dengan Mama saya. Benar. Bahkan kalau laki-laki itu mau datang, saya bilang ke Mama saya duluan. Bilangnya gimana? Ada cowok loh yang mau datang, mau ngapain saya loh. Iya, ya terus Mama reaksinya gimana? Iya, ya kemana sih? Iya tuh baik-baik so. Itu pesannya orang tua ya kan, pesan klise kepada anak gadisnya kan. Ya setuju. Yang baik-baik gitu. Jadi Mama tuh isi pembicaraannya kalau misalkan kita lagi makan bersama. Oh, jadi tidak khusus ya? Tidak pada khusus. pada momen langsung dilontarkan. Lagi makan bersama atau lagi nonton gitu, atau lagi tiduran gitu. Cek, mau sampai kapan begini? Bahasa-bahasanya kayaknya mau sampai kapan jadi begini? Nah maksudnya, ya kan biasanya maksudnya gitu. Ya mau sampai kapan? Kami nggak pernah kepikiran mau menikah gitu. Ngapain menikah lah? Saya mau begitu. Ngapain saya menikah? Saya kan bisa jadi mama punya anak seterusnya kan. Kalau menikah kan nanti besok lusa, saya suka itu balas dengan candaan tuh. Dan tuh besok lusa kalau saya sudah menikah kan nanti saya pergi ke rumah. Ya nanti saya pergi ke rumah saya, rumah suami saya gitu ya kan. Ih, kayak gila, salah sekali ya. Nikahin dengan perempuan dong, sama laki gitu. Enggak Mak, gitu. Kalau Mama mau bertanya itu, jawabannya masih sama seperti kemarin. Belum untuk saat ini. Berarti berkali-kali nih ya? Iya, saya bilang itu masih sama seperti kemarin. Belum. Aku masih seperti yang aku masih nyaman dengan hidupku yang hari ini, gitu. Tapi saya percaya bahwa mungkin saya juga tidak akan menikah lama, gitu. Supaya saya bisa mengabdikan diri betul-betul fokus dengan Bapak dan Mama, gitu. Kita kan cuma 2 orang bersaudara. Saya bilang, saya dengan kakak Onelsa. Jadi besok lusa kalau dia udah menikah, dia udah pergi meninggalkan Bapak dan Mama. Jadi saya mengabdikan diri menjadi anak Mama dan Bapak kan, gitu. Terus si Mama waktu kamu ngomong gitu gimana? Mama udah selesai pembicaraannya. Papa pernah nggak? Papa saya nggak pernah. Dia sangat menjaga itu ya. Iya, entah ya. Karena memang dia bukan tipe orang yang suka ngomong. Iya. Tapi ketika kan ada momen-momen tertentu kan, Karen kan bilang berdandan ya, ke gereja juga pasti begini kan?
Oh ya, kalau ke gereja pun juga kayak gini. Cuman ya paling kalau ke gereja nggak yang betul-betul dandan gitu, Oh, iya, iya. gitu nggak cantik kayak begini. Gitu. Artinya bahwa biasa B aja. Saya Seperti gadis-gadis pada umumnya. Iya gitu. Perempuan-perempuan. Paling cuma Kalau ngalis pesta. doang ya, paling ngalis doang. Tapi di momen-momen yang tertentu di Natal gitu kan, Paskah, jalan sama papa mama nggak ke gereja? Ya, kita ke Ya. gereja bareng. Nah, kita gereja bareng tuh reaksi papa dan mama gimana? Kalau Papa deh, kalau mama kan sudah soulmate. Kalau gimana? kalau papa saya tipe orang yang santai aja dia. Oh gitu. iya. Pernah nggak dia bilang cantik gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Dia nggak pernah Tapi kan bisa. pasti dalam tatapannya atau bahasa tubuhnya Gitu. biasa kan orang. Jadi enggak, kalau papa itu tuh kadang-kadang kalau lagi dandan, saya kalau lagi dandan gitu, mungkin karena tipe saya pun juga tipe yang nggak suka yang terlalu heboh gitu dalam dandan gitu ya kan. Jadi kalau kadang-kadang kalau misalkan lagi di kaca, lagi dandan kayak mau pesta, tiba-tiba dia buka pintu, saya lihat kan ya kan pasti. lihat, dia jalan, dia lihat, terus nanti dia pulang lagi gitu. Nanti dia bilang, lu kayak terlalu aneh gitu. Gitu. Kayak terlalu aneh lu gitu. Jadi artinya dia lagi kasih isyarat bahwa lu terlalu berlebihan. Oh ya, bukan aneh yang sesungguhnya bahwa dia nggak suka, iya, tapi gitu. kayak seperti bapak-bapak pada umumnya lah, kalau anaknya terlalu lama, cepat sudah terlalu lama. Enggak, mungkin tipe gimana? papa saya mungkin karena dia tipe orang yang mungkin dia bukan orang juga yang sarkasme juga ya. Oh Dia iya, bukan tipe orang yang pilih kata-kata dia pilih kata yang lebih baik dalam artian bahwa di luar sana yang dandannya seperti ini, lu akan mendapat perlakuannya seperti ini, gitu. Itu isyarat yang diberikan oleh bapak saya. Tapi berarti gitu. sayang juga kan, kalau kita lihat positifnya, untuk sayang juga. Jadi kalau dilihat bahwa saya terlalu berlebihan gitu, entah pakai bedaknya, pakai fondinya, eyeshadownya dan segala macam, dia bilang no, gitu. Lu terlalu aneh, gitu. Terlalu aneh. Jadi artinya bahwa saya harus mengkoreksi. Saya harus lebih itu, gitu. Nah, sekarang ngomongin pacar nih, pacar nggak sampai segini kan, kamu kan tadi bilang ini satu tangan aja nggak sampai ya kan? Benar. Itu datang pertama gimana? Kamu bawa siapa yang pertama? Ada. Iya, Ada. Gitu. Kenalannya di mana? Aku tuh kenalannya di Keva loh. Aduh ya ampun, Keva ini sahabat inspirasi novel. Kita kan di sini di Kupang ya, Nusa Tenggara Timur, provinsi. ibu kota provinsi. Keva ini Kabupaten Timur Tengah Utara, bagian dari provinsi Nusa Tenggara Timur. Iya. Berapa jam ke sana? 4 jam. 3-4 jam. 3-4 jam. Ngapain ke sana? Make up? No. Waktu itu tuh kita ada namanya Indosat pembelian ajang-ajang talent gitu. Talent dari Indosat gitu. Iya. Iya. Jadi dia buatnya Sedaratan Timur dan Keva itu jadi tempatnya penyelenggara itu. acara gitu. Tapi Jadi untuk trans atau? enggak, untuk semua, untuk umum iya, gitu. untuk umum. Jadi waktu itu ada sekelompok anak band gitu. Anak ngeband waktu pada tahun itu tuh anak band tuh luar biasa kan? Iya. Iya. Anak band dari salah satu instansi gitu ya kan. Off the record lah. Iya, Nanti kita ngomong ya. nanti kita ngomong lagi ya. Dia dari salah satu instansi gitu, ya kan. Jadi mereka dibuatin band terus jadilah gitu salah satu mereka yang talent di acara itu, ya kan. Jadi ketemulah di situ, kebetulan saya itu adalah SPG itu masih SPG gitu, tapi saya bagian panitia yang ada di backstage gitu. Jadi sebelum jadi kita yang tampilkan, kita yang ngeliat, kita yang prepare gitu. Jadi abis ini ya gitu, 2 menit lagi kalian tampil gitu, kalian tampil jadi prepare ya gitu. Paling saya gitu, berbentuk koordinasinya kayak begitu. Nah terus waktu itu seniornya si dia ini, mereka satu Mr. X. Ya, si Mr. X ini mereka sama teman-temannya itu mereka minta sama si seniornya dia ini minta dong nomor handphonenya dia gitu. Jadi si seniornya ini mintalah nomor handphone saya gitu ya kan. Dalam rangka apa? Iya, jadi saya untuk koordinasi atau saya. Jadi saya pada saat di situ diminta. Di situ. Boleh minta nomor nggak? Nomor apa Pak? Nomor apa Bapak? Gitu. Nomor handphone. Nomor handphone saya nggak punya. Saya punya nomor rekening aja. Kalau mau saya kirim. Waktu itu cuma bercanda kayak gitu, ya kan? Ya ampun. Gitu, karena saya
pikir bahwa jangan sampai kecantilan ya saya. Kayak jadi cinta lokasi kayak apa Iya, kan setuju. kayak gitu kan. Jadi waktu itu emangnya perempuan apaan? Ya gitu. Jadi akhirnya saya pikir cuma bercanda-bercandaan aja gitu. Cuman beberapa kali mereka sebelum mereka perform, setelah mereka perform, bahkan sebelum mereka pulang tetap gitu, minta terus. Gitu. Tetap minta gitu nomor handphone saya waktu itu. Saya pikir bahwa ini orang serius ya minta nomor gitu. Ini orang minta serius. Jadi saya kasih nomor handphone saya Melalui jembatan itu. Iya, Pak si Comblang bapaknya itu. ini Iya. gitu sih. Berarti bukan Pak Comblang itu. Pak Comblang Iya, ini Pak gitu Comblang ya itu. kan. Kasihlah saya. Kasih terus tiba-tiba malam itu yang hubungin saya. Berarti kamu pulang? Kamu sudah langsung pulang saat itu? Enggak. Oh, masih nginap Masih nginap. Kami masih nginap di Keva. Keva gitu ya kan. Telepon nih. Enggak telepon di SMS saya. Karena dulu zamannya masih SMS kan. Belum ada ini. Belum ya. ada. Kalau pasti sudah ada Android pasti sudah di Bener, iya video call, bener. ya. Dulu kan masih pakai zaman ya handphone itu kan yang iya. kecil-kecil aja Iya, gitu ya kan. betul. Malam itu tuh ada beberapa orang anggota band itu yang menghubungi saya. Bukan dia nih, bukan Datuk Esbis. Bukan dia, Bukan dia. gitu. A, B, C itu hubungi saya gitu. Ada nama si Apa A, isi ada nama si pembicaraannya? Ya, Jangan sampai boleh mereka kenalan juga, nggak? jangan sampai mereka juga naksir. boleh kenalan nggak gitu, boleh kenalan bla 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 gitu. Cuman ya iya saya responnya begitu-begitu aja sih. Jaim. Jaim gitu. Sampai akhirnya si dia ini menghubungi orang keempat dia yang menghubungi ini gitu. Tapi dari 3-4 orang ini yang menghubungi saya yang intens gitu, walaupun saya nggak meresponnya, tapi yang paling sering memberi kabar itu adalah si yang nomor 4 ini, Mr. X ini gitu. Saya pikir bahwa dia bagian apa, nyanyi, gitaris, drum atau apa? dia nggak basis kalau nggak salah gitu. Si basis ini. Iya si basis ya kan sudah tong iya sudah. Terus apa aja isi SMS itu? Iya bahasa-bahasa Dari busuk lah menurut saya. Iya, Bisbus udah makan belum? Udah makan belum? Apa kabar? Lagi apa? Lagi Iya. gimana? Gitu ya kan. Sampai akhirnya Sampai kamu pulang juga di Kupang juga. Kami pulang saya pulang ke Kupang, mereka pulang kembali ke Atambua. Mereka waktu itu mereka kontestan dari Atambua. Ya, gitu. mereka jauh banget jarak Iya. LDR dong. Iya, mereka itu cinta beda belum kabupaten. jadian juga sih. Oh iya, benar. Jadian juga. Jadi tapi kita intens berkomunikasi sampai akhirnya satu waktu ulang tahun tempat dia bekerja ini. Ah ya. Gitu. Ya kan instansi dia ini. Jadi acara akbarnya itu tuh adanya di Kupang. Acara akbar itu di Kupang. Kopi darat lagi. Ya, acara akbarnya itu di Kupang. Jadi saya kan tinggalnya di daerah wali kota. Ya. Mereka waktu itu tinggalnya itu tuh di daerah arah Pura? Bukan. Oba. Gimana lagi. Tenor. Lagi. Bawa lagi. Merdeka. Bawa lagi. Harbor. Oh, kan pelabuhan. Pondok. Bukan kesini lagi. Gila waktu itu. Non gila, ya Dia tinggalnya di situ. Mereka tinggalnya di situ. Mereka dikasih kasih tahu tinggalnya dong di pasti situ. kamu. Ini saya datang. Berarti Gitu. sudah intens nih. Iya, jadi Sejak berapa bulan tuh? Sejak berapa bulan dari yang di Keva? setelah berapa bulannya? Setelah berapa purnama? eh, Satu purnama mungkin ya. Kita tuh pokoknya kurang lebih itu ada 6-7 bulan lah setelah itu. Intensnya. 6-7 bulan kita setelah itu. Tapi sudah jadian ini belum juga? Belum juga. Oh, hanya Gitu. say Salah. Iya, si hai say bye aja Iya, sih gitu. terus Telepon pun juga enggak, SMS-an aja gitu. Karena waktu itu kan kita tahu kan, kita masih kerjanya jadi SPG gitu ya. Iya kan nggak boleh Gitu. telepon apa Iya, segala macam. telepon-teleponan gitu. Terus apa. kamu juga pasti pikir ini hanya kayak fans Fans sih enggak, saya pikir bahwa ini cuma bohong-bohongan, Iya. ngapain bagian juga lu di mana gue di mana, Iya, ya kan? iya. Jadi makanya dia langsung terlalu meresponnya. Kemudian? Saya lagi di daerah Oibufu loh, gitu. Saya lagi di daerah Oibufu, kami lagi JR, mau ada kegiatan, saya ada di Kupang gitu. Oh ya, dari kapan? Gitu. Kok kamu nggak bilang? Padahal kan semalam kita masih telepon-teleponan. mau surprise Gitu. Ya, kayak gitu.
Jadi bilang, pokoknya bisa Dek boleh ketemu nggak gitu. Pokoknya boleh ketemu yang Gitu, udah. Jan. Habis pulang kerja nyamper aku ke daerah Waibufu itu gitu. Terus kalian kemana? Udah, terus kita dari situ waktu itu aku sama dia dengan motor aku, dia bilang boleh nggak nganterin aku ke rumah Yang di Nunila itu. keluarga angkat enggak? Keluarga angkatku dia tinggalnya di daerah wali kota. Oh, deket dong. Pergilah di situ. Ya dikirain keluarganya itu aku adalah pacarnya dia gitu. Karena dulu kan pakai karena dulu kan ceritanya tuh saya pakai bajunya Baju casual kan SPG, SPG gitu kan. warna kuning gitu ya. Iya, ada kuningnya, ada warna biru putihnya gitu. Iya. Waktu itu sama Sinya saya pakai jeans biru, pakai baju kemeja kantor itu warna biru putih saat itu. Cie. Jadi Nanti fotomu yang SPG ada? ada. Ya nanti kasih ya. Harus after before. Burik banget. Itu yang burik aja orang sudah seneng, apalagi yang sekarang ya. Terus kemudian Ya udah, pergi lah. Berarti mereka berapa hari di sini kan? Mereka itu kurang lebih itu semingguan lah di sini. Jadi Kita semingguan pergi terus. Jadi kita pergi ke rumah keluarganya. Jadi keluarganya ini pacarnya ya, gitu. Malu-malu lah aku, gitu ya kan. Malu-malu pus lah aku, gitu kan. Padahal belum nyatakan cinta. Belum jadian gitu. Pulang dari situ aku pergi ke tempatnya dia. Dari situ dari rumah keluarganya kita pergi tempat mereka tempat penampungannya mereka itu. Tempat penampung. Namanya kan mereka kan kerja di satu instansi Iya, gitu ya kan. benar. Nah, jadi Mereka kan bahasanya harus mereka kan harus satu tempat. karena mereka juga bisa tetap latihan karena di tempat mereka yang di sana itu ada kayak studio gitu, mereka bisa tetap latihan. Terus kemudian kapan itu si basis itu kemudian menyatakan cinta di kamu kan? Jadi tidak malam itu juga gitu, kita dulu jalan makan terus duduk-duduk lah di pantai kan kebetulan deket kan dengan pantai di Nunila ya. Pantai di Nunila itu kan. Ya. Duduk-duduk lah kita di situ. Udah ngantuk bilang ayo pulang yuk. Ya udah pulang, ayo kita pulang gitu. Udah dibicarain apa aja? Gitu. Enggak, kita ngobrol aja gimana gitu. Basa-basi aja gitu. Besoknya gitu. Udah, dia bilang, "Dek, kamu mau nggak jadi pacar aku?" gitu. Langsung kan? Langsung bilang gitu. "Dek, kamu mau nggak jadi pacar aku?" Terus kamu langsung bilang apa jawabannya? "Lu serius?" Saya bilang gitu sama dia. "Lu serius? Lu nggak tahu kalau bentukan gua kayak gini?" Aku bilang gitu. Langsung ya, kamu juga ya, nggak drama-drama iya, ya. drama. Lu nggak tahu bentukan aku kayak gini, ya kan? Enggak, saya serius kok. Mau nggak jadi pacar aku? Aku nggak bilang iya. Saat itu ya, kamu, Nggak. terus kamu bilang apa? Nggak pernah aku bilang iya. Sampai kita jadian pun juga aku nggak pernah bilang Jadi iya. ngomong iya nggak terlontar, tapi Nggak tetap terlalu jalan aja gitu. Maksud lu apa? Maksudnya ya artinya bahwa ya udah gitu aja gitu, berjalan aja gitu. Kan saya tipe orang yang berjalan aja. Terus jangan gitu. sampai kamu sudah punya pacar lain. Enggak. Berarti ini yang pertama, cinta monyetmu yang pertama. Dia sebenarnya yang kedua. Karena aku cinta pertama aku tuh kejadiannya itu tuh di daerah Santi Yosef gitu. Ada lah teman-teman aku tuh pasti tahu lah, tanya lah sama si Barbie dan segala macam gitu. Ada, entar nanti pada aku ceritanya panjang lagi. Hei, yang Itu pacar yang cinta pertama tolong tulis di komentar sini. Iya. Itu cinta pertamaku dan Berapa lama itu? sebentar. Sebentar aja. Kita ngomongin si basis dulu. Kita ngomongin si basis dulu Iya. baru kita ke yang Iya. itu Tapi aku pertama benar-benar yang jatuh cinta yang kedua ini benar-benar aku jatuh cinta. Gitu. Iya. Bener. Tapi yang sakit itu cinta pertama itu yang bikin Memang aku sakit banget cinta gitu. pertama memang menyakitkan walaupun Tapi aku jatuh cinta beneran tuh yang kedua ini gitu. Apa? Dia tuh memperlakukan aku tuh dengan baik banget. Gitu. Jadi waktu ketika Dibawa ke orang tua jadian enggak? enggak Oke. gitu. Enggak dibawa ke orang tua. Dia ya, tapi kalau kamu bawa kan? Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga, Berapa saat lama itu. pacaran sama dia? Lama kok 6 tahun. Yang bener kamu tuh Iya. sampai 6 tahun. 6 tahun. Akhirnya LDRan. tapi akhirnya saya bawa juga ke rumah gitu. LDR? LDR-an. Tahun keberapa kamu bawa ke rumah? Tahun keberapa ya lupa. Tapi selang setahun setelah itu dia ditugaskan di di daerah kabupaten gitu, di daerah Lebona gitu. Dan ngerti kan kalau aku gitu. Iya, ya ampun ya ampun kamu loh. Jadi tugaskan di daerah Lebona gitu. Jadi dia tugasnya itu cukup lama di daerah Lebona. Jadi pertama kali aku kenalinnya adalah ketika biasanya kan mereka kan akan keluar dari akan keluar tuh ketika hari Sabtu itu mereka keluar gitu. Jadi hari Minggu lagi, hari Minggu jadi mereka akan pulang. Serius kan dia menurutmu? 6 tahun itu saya pikir kalau dia main-main sih enggak deh.
Kenapa saya bilang dia cukup serius dengan saya? Karena dia orang yang jadi salah satu support secara finansial ketika saya kuliah. Oh iya, kalau orang hanya ini saja malah biasa minta maaf, malah ya kamu yang diporotin kan. Bener. Biasanya kan kayak gitu Iya. kan. Terus dia modus laki-laki yang minta maaf ya, tidak semua ya, tapi kan kenyataan terjadi ya. Iya. Modus laki-laki yang memacari transpuan itu kan tidak sedikit yang memorotin ya. Iya. Tapi ini malah orientasinya lebih ke money orientasi iya, lah. betul. Biasanya kebanyakan kayak gitu. Iya, Tapi dia enggak. itu salah satu yang lainnya dari sikapnya. Iya. Dari Terus bayangin aja, dia itu berani loh ngajak nganter saya kalau misalkan dia lagi di rumah gitu. Kalau saya jamnya harus kuliah, dia nganter aku loh ke dengan kampus. seragamnya. Dengan seragamnya. Bangga nggak akunya? Iya ampun, Sampai nggak? bangga lah. Iya, gitu. Orang kalau gitu Orang juga mau nutupin dirinya kan sebagai Iya. apa kan? Artinya bahwa gini ya. Dia udah nggak peduli Walaupun dia nggak bilang bahwa, walaupun kami berdua pun juga tidak bilang kalau kami pacaran, gestur tubuh kita pun juga tidak menunjukkan kalau kita punya hubungan. Gitu. Tapi kan dengan orang datang berkali-kali ngantar jemput aku pun juga orang bisa lihat, oh ini kalian temenan ya, gitu. Tapi hebat ya temenan kalian gitu ya kan. Gitu. Dan juga tidak ada yang ganggu-ganggu kan. Lu mau nggak gangguin aku? Enggak juga sih, karena kebetulan itu, iya. enggak sih kebetulan saya punya teman-teman kuliah, mungkin kalau di luar anak-anak fakultas lain gitu, memang ada beberapa yang ya tahu sendiri kan, kita kan majemuk gitu kan, nggak semua orang datang dari kota, nggak semua orang datang dari desa juga, nggak semua orang dengan lingkup pergaulan gitu ya kan, banyak karakter di dalamnya gitu. Ya gitulah gitu. Cuman teman-teman satu kelas aku cukup support dengan saya. Dengan 6 tahun itu kan nggak main-main loh, nggak main-main. Ekspektasimu tadi yang saya tanyain apa? Hidup bersama?